sahabat inovasi, jumpa bersama saya Nur Santi dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day, One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Sahabat inovasi dimanapun Anda berada, saat ini beragam bermunculan pupuk baik organik maupun anorganik yang ditawarkan kepada para petani. Nah, bahan bakunya bisa berasal dari anorganik maupun organik dengan harga yang sangat bersaing. Inovasi kita kali ini adalah mengenai teknologi pengolahan pupuk kompos. Inovator kita hari ini adalah Bapak M. Agus Nurwahyudi SP dari UPT Sriwijaya Science Technopark Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan dengan inovasinya teknologi pengolahan pupuk kompos. Nah, seperti apa nih inovasi yang dihadirkan oleh Bapak Agus? Langsung saja kita sapa narasumber kita. Halo Pak Agus, apa kabarnya? Baik, alhamdulillah Ibu Santi. Baik, tetap selalu sehat ya Pak ya, dan Ya, menjaga semoga prokes sama-sama. tentunya di masa pandemi seperti ini Iya. ya. Baik Pak, ini inovasinya teknologi pengolahan pupuk kompos ya. Iya, Nah, ini kalau boleh tahu nih Pak, bisa diceritakan sedikit kepada sahabat inovasi di rumah yang melatar belakangi dalam memilih teknologi pengolahan pupuk kompos ini apa nih Pak? pada awalnya kita melakukan pengolahan pupuk kompos didasarkan pada survei kita biasa ke petani ST di sekitaran Sriwijaya Science Technopark di Bakung. Pengolahan pada dasarnya mereka sebagian di daerah Pakung memiliki hewan peliharaan berupa sapi. Kebetulan kita di Sriwijaya Science Technopark juga memiliki peliharaan sapi juga, yang pada survei kita itu mengetahui untuk teman-teman semua yang sahabat inovasi. Jadi tim peneliti kita baik pertanian maupun dari teman-teman peternakan di STP, peneliti-peneliti yang di Balitbangda bekerjasama dalam hal ini mengambil inisiatif untuk pengolahan dari kompos sapi tersebut. Kebetulan kita di STP juga memiliki sapi berjenis Brahman dan sapi Bali. Kebetulan dari teman-teman peternakan kan memiliki formula sendiri untuk konsentrat. Kalau hijauan pakan pasti semuanya sama. Hanya pada konsentratnya yang memiliki formula sendiri. Dari situ kita juga akhirnya selama 3 tahun dari 2018 sampai saat ini masih berjalan. Jadi kita memiliki formula juga untuk pengolahan terhadap kompos sapi tersebut. Teman-teman di peneliti juga baik pada formula pembuatan dekomposer. Sebenarnya kalau untuk seluruh tanaman ini petani lebih tahu, Mbak. Jadi semuanya kita di sini hanya untuk memaksimalkan hasil dari pertanian tersebut. Kayak itu formula yang kita buat adalah formula untuk baik dekomposer, terus pengolahan terhadap kompos tersebut, untuk pembuatan kompos tersebut. Dari formula tersebut kita selama 3 tahun memiliki hasil terakhir. Semoga dapat memaksimalkan pertanian baik di STP maupun di sekitaran Bakung. Baik juga untuk pertumbuhan vegetatif maupun generatif tanaman. Itu Mbak yang kita buat sebenarnya. Oke, ini jadi ide ini muncul dari lingkungan pekerjaan ya Pak ya, Betul dimana sekali. tadi yang seperti Bapak ceritakan banyak peternakan sapi ya Pak ya. Betul. Jadi Bukan peternakan Mbak, sebagian dari para daerah sekitaran penduduk kita memiliki sapi. Hanya saja belum maksimal karena mereka juga dari eh, kompos yang mereka secara organik tersebut kan belum memaksimalkan untuk tanaman yang mereka
miliki. Makanya dari sebab itu kita dari peneliti mengadakan pengolahan tadi, baik pengolahan pengeringan, terus pengolahan dekomposer untuk memaksimalkan kompos tersebut, seperti itu. Baik nih Pak, mungkin sahabat inovasi di rumah juga penasaran nih Pak. Betul. Cara kerjanya sendiri seperti apa nih Pak sehingga menghasilkan pupuk kompos yang bisa untuk tanaman ya Pak? Betul. Kalau untuk kompos sebenarnya semua kompos dari peternakan itu baik Pak, maksimal, semuanya maksimal. Hanya kita lebih maksimalkan baik dekomposer untuk mengolah hasil. Jadi kotoran maupun sisa hasil dari buangan sapi tadi itu kita olah, baik cara pengolahan misalnya berapa minggu waktu pengadukan, berapa hari untuk penuangan dekomposer, terus pembuatan dekomposer juga kita selalu uji coba, yang kita buat juga dekomposer. Itu yang kita memaksimalkan kalau kita uji coba melalui dekomposer ini, terus waktu dan pengolahan pengadukan pupuknya waktunya seperti ini, menghasilkan seperti ini. Kalau dekomposer yang kita gunakan yang ini dengan pola seperti ini untuk pengolahan kompos, hasilnya seperti ini, itu seperti itu, Mbak. Oke, Iya. jadi ini tentunya melalui beberapa tahap ya Pak ya Betul, untuk betul sekali. hasil dari inovasinya ini sendiri Ya, ya Pak. betul. Nah kalau boleh tahu nih Pak, tadi kan sempat menyinggung dekomposer ya Pak ya. Ya, Kalau betul. boleh tahu dekomposer apa sih Pak yang digunakan di pupuk kompos yang inovasi dari Pak Agus ini? Kalau kita untuk terakhir maksimal hasil formula dekomposer itu kita menggunakan yang terbaiknya itu dari sekitaran penduduk, Mbak. Misalnya kita menggunakan bumbu-bumbu dapur, tapi kita juga masih tetap menggunakan formula, bukan yang ini langsung dimasukkan seperti itu, tapi tetap ada ukuran takarannya. Yang itu yang kita ambil dari yang mudah mereka dapat untuk pengolahan mereka sendiri, tanpa harus kita memaksakan hasil seperti yang kita miliki. Jadi kita hanya menyampaikan inovasi yang kita punya ke masyarakat sekitaran di SSTP seperti itu. Oke nih sahabat inovasi cukup menarik ini ya. Jadi dekomposer yang digunakan adalah berasal dari Yang bumbu mudah dapur didapat, tadi apa yang mudah betul, didapat di sekitaran lingkungan penduduk. penduduk tadi ya Pak ya. Jadi Betul. bisa membuat sendiri ya Pak Betul, ya Mbak. penduduknya tersebut ya Iya. tentunya dari edukasi dari Pak Agus dan tim ya Pak ya. Ya, betul, dari dan tim. Baik Pak, ini kalau boleh tahu dari pupuk kompos yang didapat ini aplikasinya ke tanaman apa nih Pak? Kalau untuk sementara ini sudah ke tanaman buah, tanaman sayuran, hampir semua, Mbak. Tapi karena kita di STP kan ada zona pertanian, zona horti, zona pangan, zona tanaman buah, seperti itu, Mbak. Jadi untuk tinggal kita aplikasikan untuk memberikan inovasi tersebut ke lebih banyak lagi selain daerah Bakung, seperti itu. Oke, ini Pak menyinggung beberapa tanaman tadi sempat diukur tidak nih Pak perbandingannya sebelum dengan sesudah menggunakan pupuk hasil inovasi dari Pak Agus dan tim tadi seperti apa nih Pak? Kalau kita setelah hasil terakhir, insya Allah mudah-mudahan sudah maksimal, Mbak. Jadi petani lebih menyukai inovasi tersebut, lebih meringankan pengeluaran dari pupuk mereka, dari pemberian pupuk mereka lebih mudah-mudahan lebih efektif, terus hasil juga lebih insya Allah lebih maksimal dari yang sebelum-sebelumnya, seperti itu. Baik, jadi ini tentunya karena tadi itu ya Pak ya bahan-bahannya mudah didapat, kemudian petaninya juga bisa membuat sendiri, jadi tentunya harga yang didapat lebih murah ya Pak ya, Betul, dengan mereka membeli di luar ya Pak ya, dan bermanfaat tentunya bagi tanaman mereka sendiri ya Pak. Baik, ini Pak Wai, kalau boleh tahu juga nih siapa saja nih sih Pak yang terlibat dalam inovasi ini? Oh, kalau ini sebenarnya tim-tim kita ini adalah dari 2018 yang terlibat itu adalah sebenarnya
all peneliti Mbak sebenarnya. Kita nggak bisa sebut satu persatu orang, tapi semua peneliti terlibat yang di Balitbangda. Kalau untuk yang di luar juga ikut serta juga, misalnya dari dosen-dosen kita terdahulu memberi saran, terus teman-teman pertanian, adik-adik tingkat yang masih aktif sebagai pembanding, terus juga yang jelas pastinya semuanya dari Ibu Kepala Badan maupun manajemen di SSTP yang berkontribusi juga besar terhadap kita, itu hasil akhirnya. Oke, baik nih Pak. Tadi kan selain tentunya uji coba, trial and error-nya ada di Pak Agus dan tim ya Pak Iya, ya. Kemudian diedukasikan kepada masyarakat sekitar. Betul. Nah, selain mengajarkan masyarakat dalam membuat pupuk kompos tersebut, apakah juga di sini menjual juga nih Pak untuk pupuk komposnya sendiri? Kalau untuk jual kita sudah bisa Mbak, untuk di SSTP bisa semua menghampiri atau datang ke STP untuk pembelian. Kalau untuk penetapan harga atau ini kita belum. Nah, kita bukannya juga belum mengetahui, tapi itu sudah kebijakan dari, kita serahkan kebijakannya ke manajemen di SSTP seperti itu. Oke, jadi sebagai penelitinya atau inovatornya Iya. hanya membuat formulasinya ya Betul, Pak ya. Tentunya betul. nanti untuk penentuan harganya Iya. tentunya pasti terjangkau nih Betul, sahabat inovasi di rumah, betul. karena kan ini memang adalah untuk rakyat ya Pak ya, Betul. dengan harga terjangkau, bisa membeli maupun bisa belajar membuatnya tentunya ya Betul, Pak ya. betul. Jadi sahabat inovasi di rumah tidak perlu khawatir nih. Cukup bisa menghubungi Bapak Agus Nurwahyudi di SSTP Betul. Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan, atau jika ada pertanyaan lebih lanjut bisa menuliskan komen di link YouTube kita ini di podcast One Day One Innovation tentunya ya Pak ya. Nanti bisa langsung dijawab oleh Bapak Agus dan tim tentunya. Nah, baik nih Pak, mungkin ada harapan tidak nih Pak? Kalau harapan Bu, pasti sangat besar kita terus berkembang untuk baik formula, hasil maksimal dari pupuk ini, tapi yang jelas untuk pertanian rakyat lah Bu. Tapi kalau untuk kita selalu hanya terus berusaha seperti itu setiap saat bersama tim, yang jelas jangan sampai hanya Pak M. Agus Nurwahyudi Bu, tapi seluruhnya yang berperan, bukan hanya saya, seperti itu. Jadi harapan saya yang paling besar adalah semoga semua tim maupun manajemen dapat memaksimalkan lagi, makin terus mendapat, kita terus akan mendapat formula yang paling tepat, atau bila perlu kita bisa satu tanaman satu formula seperti itu untuk memaksimalkan hasil tersebut. Itu aja Bu. Oke, ini luar biasa sekali pemirsa. Jadi kalau bisa satu tanaman satu formula ya Pak. Betul. Jadi masing-masing tanaman tentunya memiliki karakteristik tersendiri ya Pak. Baik nih, kalau begitu terima kasih sekali Pak Wai sudah bersedia hadir di podcast kita One Day One Innovation ya Pak. Tentunya kita nantikan kembali nih Pak inovasi-inovasi berikutnya untuk kita hadirkan kembali di podcast One Day One Innovation. Nah, sahabat inovasi dimanapun Anda berada, seperti yang dikatakan Bapak Agus tadi, bahwa kita hanya bisa terus mencoba, mengaplikasikan, mencari formula yang cocok, ataupun kita bisa mencari inovasi-inovasi lainnya yang bisa kita terus kembangkan, tentunya kita bisa kreasikan, tentunya tidak lupa untuk kepentingan bersama ya Pak ya. Sahabat inovasi, jangan lupa karena kita memiliki jurus 4S, setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Salam inovasi.